atau pemuda-pemuda yang luhur. Nah, pemuda yang luhur itu sebuah organisasi bentukan Rasul bersama teman-temannya untuk menegakkan hak dan keadilan sosial. Itu keren sekali gitu. Jadi semacam civil society bentukan anak-anak muda yang dipimpin oleh Rasul yang mencoba menegakkan HAM dan keadilan sosial itu. Jadi kalau ada pencuri kemudian dimusyawarahkan dulu, ini gimana nih kayak gitu. Nah, dia pengadilan lah, tapi dalam perspektif civil society gitu, bukan sebagai sebuah lembaga yang resmi gitu. Nah, di masa kenabian yaitu usianya 40 tahun, inilah masa-masa yang paling pencobaan gitu, di masa kenabian ini ketika dia kemudian sakit. Kan Rasul cuma 2 kali sakit, ini juga untold story mungkin, 2 kali sakit. Itu ketika dia menerima wahyu karena terjadi transformasi dari diri yang fisik ke diri yang spiritual gitu. Jadi dia sakit, dan sakit yang kedua adalah sakit ketika dia mau meninggal karena diracun. Jadi racunnya itu menjalar ya. Jadi hanya 2 kali. Maka wajar ketika Rasul bersabda bahwa 2 nikmat yang paling sering dilupakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu, atau waktu. Karena memang dia sangat memanfaatkan waktu dan dia sangat menjaga kesehatan. Memanfaatkan waktu dalam hal ini misalnya berjalan saja, Rasul itu sangat cepat. Sampai biasa teman-temannya itu, sahabatnya itu ketika berjalan bersamanya harus berlari kecil-kecil. Terus harganya dia waktu. Padahal kalau dia mau semena-mena terhadap alam semesta, dia bisa hentikan waktu aja. Wong dia khalifah, wong kalau dia sholat 1000 rakaat waktu berhenti. Nah, itu di masa kenabian. Nah, di pasca kenabian atau setelah Rasul wafat, seperti yang ada di misteri wasiat Nabi, dijelaskan di sinilah fase tersulit keluarga Rasul karena telah ditinggal keluarga. Bukan hanya keluarga, seluruh umat mengalami goncangan, baik itu secara politik, agama, ekonomi, karena ditinggal oleh Nabi. Makanya relevan tadi riwayat yang digubah oleh Bung Albar melalui riwayat itu, bahwa ketika sahabat bertanya, ketika Rasul bertanya, tahukah kau siapa umat yang paling terbaik dari umat? Kan ya Rasul, kami di depanmu dan di sunnah. Bukan. Yang umat terbaik adalah umat yang tidak pernah melihatku, tetapi dia tetap mengikuti sunnah. Nah, itulah yang disebut sebagai generasi rindu Rasul atau umat rindu Rasul. Nah, keluarga Rasul seperti yang tadi sempat diantar oleh Bung Albar, bahwa dia dari sebab yang paling luhur di masyarakatnya. Dia dari Abdullah Aminah, kemudian akhirnya lagi ada Abdul Muthalib sampai kepada Abdul Manaf. Sebenarnya dia kan serumpun dengan Muawiyah. Sebenarnya ini kan satu suku Quraisy ini, ya istilahnya dia serumpun gitu, satu suku gitu, satu bani gitu ya. Hanya namanya Bani Quraisy. Tapi ada 2 kutub besar yang sumber berlawanan, yaitu Muawiyah, kakek nenek Muawiyah, dan kakek nenek dari Rasul. Jadi 2 pertalian darah ini sebenarnya selalu bertikai sampai sekarang, bahkan sampai sekarang 2 keturunan ini, yang mana faktor eksternalnya yaitu asing. Dalam hal ini kalau dulu Romawi sama Persia, ya sekarang ya Amerika dan Cina. Nah, 2 kutub ini kemudian dimanfaatkan oleh asing untuk kemudian didukung terus. Nah, Rasul itu secara vertikal ya ke atas, secara vertikal ke bawah, dia anaknya yang dewasa itu cuma Sayyidah Fatimah, yang mana oleh Al-Sirati disebut sebagai bukan hanya Al-Sirati, bahkan Rasul sendiri yang bersabda bahwa gelar bagi Sayyidah Fatimah itu adalah Ummi Abiha. Apa itu Ummi Abiha? Ibu bagi bapaknya, bukan ibu dari bapaknya. Ibu bagi bapaknya. Karena Rasul kan seperti kita ketahui piatu, sehingga Sayyidah Fatimah yang sebenarnya masih kanak-kanak itu harus berfungsi ganda, bermanja-manja sebagai seorang anak, dan kemudian berkasih sayang sebagai seorang ibu. Dialah yang kemudian melapkan darah dan keringat orang tua ketika pulang perang, yang melap kotoran yang dilemparkan oleh kaum Quraisy kepada Rasul, yang membela Rasul mati-matian, bahkan sepeninggal Rasul, yaitu Sayyidah Fatimah. Sehingga kata Sayyidina Ali dalam penutup Fatimah itu, Fatimah itu dikenal bukan karena dia anaknya Nabi Muhammad, bukan karena dia ibu dan
bukan karena dia istri dari Ali bin Abi Thalib, bukan karena ibu dari Hasan dan Husain. Fatimah dikenal sebagai Fatimah karena Fatimah adalah Fatimah. Gitu. Jadi pun juga nanti teman-teman harus dikenal karena teman-teman sendiri, kemuliaan teman-teman sendiri, bukan karena prerogatif dari keluarga. Nah, sahabat di buku ini Road to Muhammad itu dijelaskan ada 3 madrasah, bukan 3 madrasah, 1 madrasah yang mana 3 murid terbaik Rasul itu. Ada 3 murid terbaik Rasul di buku ini, gitu. Yaitu Ali bin Abi Thalib tentunya, keluarga madrasah terbaik, Salman Al Farisi, ya. Ini kayaknya keturunan dari Al Farisi ya, Salman Al Farisi. Sampai terakhir. Ini sampai terakhir, keturunan terakhir nih. Terakhir dia tidak merit. Ali bin Abi Thalib, Salman Al Farisi, dan Abu Dhar. Nah, ini tiga adalah kader terbaik dari Rasul. Dan uniknya, 3-tiganya ini berbeda wilayah ketika Rasul meninggal. Jadi dia berpencar untuk menyebarkan agama yang suci ini, gitu loh. Jadi mau mengetahui agama yang Islam versi mana yang paling lengkap, ya cari saja itu 3 orang ini kemana eksodus mereka sepeninggal Rasul ketika terjadi pergolakan kepemimpinan itu. Ada dijelaskan negara-negara yang di buku lain sebenarnya. Di disertasinya Fuad Jabali kalau tidak salah namanya. Situ jelaskan perjalanan para sahabat-sahabat Nabi. Jadi di situ dijelaskan seluruh nama sahabat Nabi, dia berpencar kemana semua. Dia kan berpencar semua. Sebenarnya kan 3 kutub besar aja ketika Rasul ini wafat. Dalam hal ini Muhajirin, Ansor, dan yang paling dekat atau mereka yang masih ada di pemulasaran ketika Rasul wafat. Yang 2-nya tadi sudah ada di Bani Saqifah. Siapa yang ada di pemulasaran, itulah yang kemudian disebut sebagai sahabat dan keluarga terdekat. Yang mana Salman Al Farisi ini menarik ya. Saya pernah jelaskan juga ke Al mengenai asal usul namanya Al Farisi itu. Pernah suatu waktu kan kaum Quraisy atau Arab itu, spesifikly Muhajirin, itu sangat rasis ya, sangat rasis banget. Saya ini Muhajirin gitu. Bahkan Ansor ini kadang terpojok. Apalagi orang luar kayak Salman Al Farisi, dia bukan orang Ansor, itu Madinah ya. Al Farisi ini seperti namanya dari Persia. Bahkan dari beberapa literatur, Al Farisi ini adalah nabi juga yang gugur kenabiannya setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, atau setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi. Dia gugur kenabiannya, makanya dia hijrah ke Madinah. Nah, pernah suatu waktu ketika para sahabat berkumpul, saling tanya-tanya, kau dari keturunan apa? Saya dari Bani ini. Tibalah pada giliran Salman Al Farisi, kau keturunan apa? Dia terdiam, dia tidak bisa sebut. Saya Salman. Mungkin kalau kita anekdotnya, saya Salman aja gitu loh. Nama Facebook saya Salman aja mungkin. Rasul datang, berdirilah Salman. Sesungguhnya keturunanmu dan nama lengkapmu adalah Salman bin Muhammad. Bahwa kau adalah Salman keluarga Muhammad. Saya. Itu karena Rasul mencoba memerdekakan sekat-sekat rasialisme di umatnya pada saat itu. Nah, perjuangan Rasul di dunia itu adalah perjuangan yang bukan hanya sepihak dalam artian cuma ibadah mahdato, ibadah ritual, tapi juga ada ibadah sosial. Dalam hal ini misalnya politik. Sehingga sabdanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama saya adalah politik dan politik saya adalah agama. Kalau disambung oleh Imam Khomeini misalnya, bahwa memisahkan agama dari politik itu sama seperti memisahkan kepala dengan tubuh. Itu artinya saking signifikannya politik. Tapi politik yang seperti apa? Politik yang dipahami adalah politik yang kemudian membawa masyarakat ke nilai-nilai yang lebih luhur. Itu yang kemudian disebut politik. Politik itu bukan hanya sekedar legislasi, eksekusi, yudikasi, tetapi bagaimana mengubah masyarakat, itu politik esensi. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi politik. Beda kalau kita bicara pemerintahan ya. Pemerintahan tidak semua nabi jadi pemerintah kalau bahasanya Ahmad Fadli Umar. Itu hanya disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosiologis tertentu. Nah,
Misalnya dia berkata contoh Nabi Daud dan Sulaiman, termasuk Nabi Muhammad. Ada yang tidak jadi pemimpin pemerintahan. Contoh Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan pemimpin, dia hanya ya, juru selamat gitu loh. Dan banyak nabi-nabi lainnya yang tidak menjadi pemimpin pemerintahan. Tapi dia tetap politisi. Sebagaimana Ansip. Oke. Bukan politisi yang telah berpeorasi maknanya, katanya maknanya. Sampai ada istilah di politik lagi itu prank. Ini kayak politik menjadi kayak prank ya. Kayak Berubah ya, maknanya. jadi berubah jadi kayak prank. Nah, politik lagi teman aja. Prank kan lagi gitu. Jadi politik nih prank. Jadi mungkin politisi karena dia sinonim dengan prank sekarang ini menurut maknanya mungkin politisi bisa juga disebut sebagai pranky Atau prank. pranky ya karena mungkin tidak lagi gitu prank lagi kalah sih ya itu aneh gitu. Dan yang terakhir visi eskatologis dari Nabi Muhammad SAW adalah seperti dalam sabdanya yang berbunyi tidaklah aku diturunkan ke muka bumi kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi sebenarnya visi eskatologis dari Rasul itu kemuliaan akhlak. Makanya kalau kita mau sarikan perjuangan Rasul ini, ya akhlak gitu. Makanya kemarin pas ditanya tentang apa intinya ini buku pilar apa yang paling menarik, kalau bahasanya itu kan pendidikan, itu pilar yang paling penting. Saya bilang pilar yang paling penting itu kebiasaan. Karena dari kebiasaan itu akhlak kemudian mewujud. Nah, izinkan saya tutup dengan salah satu riwayat hadis yang selalu kita ulang-ulang di resensi, termasuk Ahmad Khali ketika membawa materi di HMI misalnya. Riwayat ini dikumpulkan oleh sesungguhnya apakah agama itu? Rasul menjawab bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Sahabat masih kebingungan. Terus apa itu ma'rifatullah? Sesungguhnya ma'rifatullah adalah berakhlak yang baik. Jadi husnul khuluq. Masih bingung lagi nih, apa yang husnul khuluq? Jangan sampai ingin menyebar uang dan bilang pilih kayak temannya. Nah, itu juga akhlak yang baik, masih bias. Sehingga dispesifikasi lagi oleh sahabat. Terus apa itu akhlak yang baik? Itu harus akhlak yang baik sebenarnya adalah silaturahmi. Tapi kan silaturahmi ini masih baik lagi. Sekarang ngopi-ngopi anggap juga silaturahmi kan? Silaturahmi rom, KMI-nya besar di belakang itu silaturahmi. Jadi jangan sampai bias lagi silaturahmi. Dan di PDKT bilang kenapa PDKT silaturahmi? Bukan PDKT ini Silaturahmi gitu. Baik kata boleh. Ada begitu. Nah, sehingga disimpulkan lagi nih, dikerucutkan bilang. Terus apa itu silaturahmi? Sesungguhnya silaturahmi adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang yang tertindas. Sehingga esensi dari ajaran Islam adalah memasukkan kebahagiaan pada hati orang tertindas. Nah, kalau kita melihat ada hati orang tertindas, itulah silaturahmi, itulah hal yang baik, itulah ma'rifatullah, itulah Islam. Sehingga pula bukan termasuk bagian dari pemutusan silaturahmi kalau tidak mencoba menghubungi teman kita misalnya di Amerika atau di Makassar. Bukan. Tidak pernah menghubungi itu, jauh dari itu. Berarti silaturahmi. Bukan juga begitu. Bahkan orang terdekat pun baku samping ini kalau kita membuat dia kecewa, itu namanya memutuskan tali silaturahmi. Karena silaturahmi itu adalah tali kasih sayang. Gitu. Jadi bagaimana kita terus berupaya memasukkan kebahagiaan khususnya pada hati orang tertindas. Siapa itu orang tertindas muta'affin itu? Saya bagi ke dalam 3, yaitu mereka yang tertindas secara ilmu pengetahuan, mereka yang tertindas secara ekonomi, dan mereka yang tertindas secara akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik. Nah, sehingga pula di resensi misalnya bagaimana kita mencoba membangun masyarakat yang sadar kesehatan, sadar literasi, dan sadar ekonomi, khususnya bagi teman-teman kita di Mamuju. Mamuju ini for information adalah salah satu indeks literasi terendah di 33 dari 34. Stunting juga lebih tinggi di sini. Ya, stunting juga kalau kita bicara kesehatan. Perekonomian pun seperti itu, selalu peringkat 3 terbawah. Nah, maka upaya kita untuk membangun itu adalah upaya untuk memasukkan kebahagiaan kepada hati orang tertindas. Jadi ini jawaban bagi pertanyaan teman-teman senior-senior, kenapa sih harus memulai perjuangan di Mamuju? Perjuangannya adalah karena disinilah yang paling tertindas, baik itu secara ekonomi, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan. Semoga upaya kita ini termasuk bagian dari silaturahmi, akhlak yang baik, ma'rifatullah, dan penegakan esensi ajaran Islam. Terima kasih. Allah
Sholli ala Sayyidina Muhammad, Sholli ala Sayyidina Muhammad.